Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman dari kelompok 6A. Untuk hari ini kita akan coba presentasi mengenai final project dari yang teman-teman sudah susun ya sebelumnya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilakan untuk teman-teman mempresentasikan. Silakan. Erlia minta tolong share screen. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok BIM 6. Kami di sini akan mempresentasikan tentang proyek akhir kami yang berjudul Apartemen Western View, didesain atau revitalisasi apartemen Green Arsitektur di Surabaya. Ya, anggota kelompok dari BIM 6A sendiri ada saya sendiri, Panji Padmanegara, lalu yang kedua ada Dwi Harwinavia Putri, yang ketiga ada Erlia Sofiana, yang keempat ada Fibra Navika Nurazika, yang kelima ada Helmi Salam, yang keenam ada Muhammad Noval Fauzi, yang ketujuh ada Muhammad Raditz Firdaus, dan yang terakhir ada Novalia Dwi Pratiwi. Ya, dari proyek akhir ini pembagian tugas kelompok BIM 6A ada tiga. Yang pertama modeling sendiri dipisah lagi menjadi tiga dimensi dan dua dimensi. Untuk modeling yang tiga dimensi dikerjakan oleh Radit sama Fibra. Lalu yang kedua untuk modeling dua dimensi, denah dan lain sebagainya dikerjakan oleh Navia sama Novalia. Lalu untuk rendering juga bisa menjadi dua, ada rendering eksterior sama rendering interior. Yang rendering interior dikerjakan oleh Naufal, yang rendering eksterior dikerjakan oleh saya sendiri, Panji. Lalu laporan yang berisi master budget dan PPT ini dikerjakan oleh Helmi dan Erlia. Nah, lalu untuk penggunaan tools dan metode kerja kelompok BIM 6A ini, yang pertama ada metode kerja daring dan luring. Berhubung kami dari satu kampus yang sama dan satu kelas yang sama, kami uh, berkumpul di rumah salah satu mahasiswa yang dekat Surabaya untuk mengerjakan proyek proyek akhir ini. Lalu software yang digunakan ada Microsoft Word, SketchUp untuk 3D modeling, Microsoft Excel untuk master budget, AutoCAD untuk denah dua dimensi, Lumion untuk rendering, SketchUp Pradesign, Trimble Connect, dan Canva. Mungkin bisa dilanjut oleh mahasiswa atau mahasiswi berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram konseptual. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Di sini Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, ekonomi yang tinggi dan urbanisasi yang terus meningkat, mendorong permintaan hunian yang semakin tinggi. Oleh karena itu, apartemen muncul sebagai solusi efektif memenuhi kebutuhan akan hunian modern yang praktis di tengah keterbatasan lahan. Pembangunan apartemen di Surabaya sangat besar didukung oleh beberapa faktor seperti lokasi yang strategis, aksesibilitas yang baik, dan pertumbuhan kelas menengah yang signifikan. Pembangunan apartemen tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, tapi juga untuk meningkatkan nilai investasi dan apartemen dapat berkontribusi pada pembangunan perkotaan dan penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang seperti pusat perbelanjaan, ruang terbuka hijau, dan transportasi umum. Selain itu, apartemen juga dapat menjadi ikon baru bagi
Kota Surabaya dan meningkatkan daya tarik bagi investor dan wisatawan. Berikutnya adalah desain konseptual dari proyek yang kita rencanakan, yaitu pada konsep arsitektur, apartemen ini memadukan integrasi apartemen vertikal, bangunan yang alam dengan konsep green building melalui tanaman gantung pada setiap lantainya. Bentuk bangunannya yang menjulang tinggi mengidentifikasikan efisiensi penggunaan lahan. Selain itu, desain bangunan yang biofilik dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesenjangan penghuni. Kemudian untuk lokasinya, perencanaan apartemen ini terletak di Surabaya Barat. Apartemen ini memungkinkan akses mudah ke pusat perbelanjaan, taman-taman kota, wisata kuliner, serta wisata religi. Letaknya yang strategis ini juga menjadikan apartemen ini sebagai pilihan ideal bagi penyewa yang ingin menikmati gaya urban yang dinamis. Kemudian pada aspek lingkungan yang berkelanjutan, apartemen ini menawarkan hunian yang mewah di tengah kota yang menggabungkan gaya hidup sehat dan kelestarian lingkungan, karena kita mengangkat konsep green building. Menikmati fasilitas lengkap pada kolam renang infinity, pusat kebugaran, dan ballroom yang elegan. Kemudian untuk target pasarnya sendiri, kita ada memiliki 3 target pasar, yaitu yang pertama untuk keluarga atau individu, yang kedua yaitu untuk para kelompok acara atau pertemuan yang nantinya bisa menggunakan ballroom atau tempat seminar yang kita sediakan di apartemen. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai yang ketiga sasaran pasar kita yaitu wisatawan yang sedang berkunjung ke Surabaya. Berikutnya untuk desain konseptual ruangnya, pada desain interior kita merencanakan menggunakan gaya yang modern minimalis yang dengan sentuhan khas batik Jawa Timur. Jadi kita memadukan antara gaya modern minimalis dengan batik sebagai ikon Jawa Timur. Kemudian untuk desain fasad, kita mengusung konsep biopilik arsitektur. Fasad ini didominasi oleh tanaman hijau yang menciptakan ilusi sebuah hutan vertikal. Konsep ini menghadirkan estetika yang unik dan menyegarkan. Penggunaan tanaman hijau juga memberikan efek pendinginan alami pada bangunan sehingga dapat mengurangi konsumsi energi untuk pendinginan. Kemudian untuk kebutuhan ruangnya, di sini ada parkiran motor itu ada 2, kemudian parkir mobil 1 pada basement 1. Pada basement 1 juga ada 3 kamar mandi, kemudian untuk basement 2 ada parkiran mobil 1 ruang, terus kamar mandi 3, kemudian untuk basement 3 juga sama. Untuk lantai ground-nya ini terdiri dari lobby, ruang keamanan, ATM center, minimarket, control room, ruang pengelola, gudang, toilet wanita, toilet pria, dan housekeeping. Kemudian untuk lantai 1 sampai 10, ini adalah ruang apartemennya. Jadi per lantai itu ada 4 ruangan penthouse. Kemudian untuk lantai 11 adalah buat area umum, yaitu ada gym, banquet hall, dan toilet wanita dan pria. Kemudian untuk lantai 12 sampai 24, ini adalah ruangan luxury room, yaitu ada 6 kamar per lantai. Kemudian untuk lantai 25 ada kolam renang dewasa, kolam renang anak, ruang ganti wanita, ruang ganti pria, restoran, dan kitchen. Baik, saya serahkan kepada Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Dena dan sketsa struktur. Next. Nah, untuk Dena sendiri adalah gambar 2 dimensi yang menunjukkan tata letak ruangan dalam sebuah bangunan jika dilihat dari atas. Fungsi dari Dena sendiri yaitu membantu membayangkan bagaimana ruangan-ruangan dalam sebuah ruangan tersusun. Yang kedua, dasar dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi. Nah, dalam apartemen Western View sendiri terdapat 3 lantai basement, ditambah 1 ground floor, ditambah 25 lantai yang terdiri dari yang lantai pertama sampai 10 adalah denah untuk kamar tipe penthouse, dan lantai 11 adalah untuk
banquet hall, dan yang lantai 12 sampai 24 adalah denah untuk kamar tipe luxury, dan denah lantai 5 adalah rooftop, di mana dalam rooftop tersebut terdapat area kolam berenang dan restoran untuk bersantai, sebagaimana dijelaskan oleh rekan saya tadi. Berikut bisa dilihat untuk tampilan denahnya dari denah basement sampai dengan denah yang paling atas sendiri, yaitu rooftop. Nah, untuk selanjutnya yang sketsa struktur bisa di next. Nah, untuk sketsa struktur sendiri itu menunjukkan kerangka atau rangka utama sebuah bangunan, di mana dalam apartemen Western View ini menggunakan struktur beton bertulang dari lantai basement hingga lantai ke-25 dengan eh, dengan ukuran kolom 60 kali 60. Oke, next. Oke, untuk Dena Mekanikal Elektrikal bisa dilanjutkan oleh teman saya. Eh, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Dena Mekanikal Elektrikal pada yang pertama yaitu di basement lantai 3. Nah, di mana di basement Dena, di mana Dena Ground ini menggunakan lampu dot light dan satunya dengan menggunakan lampu pendan ini. Ya, mungkin bisa saya lanjutkan untuk lantai ground atau lobby. Di situ bisa terlihat untuk mechanical elektrikalnya kami memasang lampu dan CCTV. Lalu untuk denah mechanical elektrikal lantai 1 sampai 10 juga bisa terlihat kami memasang lampu dan CCTV sama dengan denah lantai 11 juga yang di banquet hall. Banquet hall kami menambahkan lampu saja dan CCTV harusnya. Tapi sebenarnya tidak terlihat untuk settingnya ini. Untuk mechanical electrical sendiri kurang lebih sama di setiap lantainya. Entah itu dari ground atau lobby, lantai 1 sampai 10, banquet hall, dan juga lantai 12 sampai 24. Bisa dilanjut dan bisa dilanjutkan oleh mahasiswa tadi. Oh ya, maaf. Mungkin analisa slide sudah dilanjutkan dengan teman yang lain. Monggo. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa site. Next. Yang pertama ada analisis cahaya matahari. Letak geografis Surabaya sendiri berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Madura di sisi utara dan timur, menyebabkan kota ini menjadi salah satu wilayah dengan durasi penyinaran matahari terpanjang di Indonesia. Area berwarna merah pada gambar merepresentasikan jalur pergerakan matahari sepanjang tahun dengan puncak intensitasnya terjadi pada tengah tahun. Paparan sinar matahari yang begitu signifikan ini dimulai sejak pagi hari sekitar pukul 6 atau 7 pagi dan berlangsung hingga sore hari sekitar pukul 5 sore. Next. Kemudian ada analisis musim. Wilayah Surabaya mengalami 2 musim utama dalam setahun, yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan umumnya berlangsung dalam 2 periode, yaitu periode ini cukup signifikan. Suhu udara pada musim hujan relatif stabil dengan suhu terendah rata-rata 79 derajat Fahrenheit, sekitar 26 derajat Celcius, dan suhu tertinggi rata-rata berkisar antara 87 derajat
Fahrenheit hingga 88 Fahrenheit, sekitar 31 derajat Celcius. Lanjut. Analisis musim. Terdapat 4 musim yang ditampilkan dari hasil analisis, yaitu musim hujan pada periode Desember hingga Maret dan Maret hingga Juni, serta musim kemarau pada periode Juni hingga September dan September hingga Desember. Durasi sinar matahari harian pada musim hujan relatif lebih pendek dibandingkan musim kemarau, dengan rata-rata sekitar 12 sampai 13 jam. Durasi sinar matahari harian pada musim kemarau lebih panjang, mencapai sekitar 11 sampai 12 jam. Lanjut. Kemudian ada kelanjutan dari analisis musim, itu hasil dari analisis menunjukkan bahwa kebutuhan pendingin jauh lebih dominan dibandingkan kebutuhan pemanasan sepanjang tahun. Kebutuhan pemanasan di sisi lain hampir tidak ada sepanjang tahun, mengindikasikan bahwa suhu udara jarang turun hingga ke titik di mana pemanasan diperlukan. Lanjut. Kemudian ada analisis respon arsitektural. Analisis menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih menyukai kondisi lingkungan yang hangat namun tidak terlalu panas. Dengan angin yang sejuk, hal ini tercermin pada kondisi pertama, di mana 72% waktu manusia lebih memilih untuk berada di luar ruangan. Pada kondisi yang terlalu panas, manusia cenderung mencari perlindungan di sinar matahari dan angin. Next. Kemudian analisis respon arsitektural. Strategi Take the Inside Outside menekankan pentingnya menciptakan koneksi visual dan fisik antara ruang dalam dan luar. Strategi Provide Shelter from Heat berfokus pada perlindungan terhadap panas berlebih. Kemudian strategi Provide Shelter from the Cold berfokus pada perlindungan terhadap dingin. Dan yang terakhir, strategi Bring the Outside In menggabungkan elemen-elemen alam ke dalam ruang dalam suasana yang lebih alami dan nyaman. Kemudian, grafik di atas, grafik tersebut menunjukkan fluktuasi kebutuhan manusia akan ruang luar sepanjang tahun. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa kebutuhan akan ruang luar yang nyaman dan teduh cenderung lebih tinggi di awal dan akhir tahun. Kemungkinan karena cuaca yang lebih sejuk. Sebaliknya, kebutuhan untuk berlindung dari panas meningkat pada pertengahan tahun yang mengindikasikan adanya musim panas cukup signifikan. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini untuk gambaran analisa sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan atau landscape. Jadi, eh, pada bangunan kami ini menghadap pada area jalan. Area jalan ini cukup besar, bisa dilewati 4 mobil secara sejajar. Lalu untuk area pejalan kaki sendiri, kami membuat yang warna putih itu area pejalan kaki dan jogging track juga untuk penghuni yang berada di Western View. Nah, selain ada area pejalan kaki juga kami menambahkan lapangan tenis dan air air mancur untuk furnitur. Jadi landscape ini sangat family friendly sekali kepada lansia juga. Seperti itu. Terima kasih. Bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada master budget yang kami buat. Next. Master budget dari budgeting pembangunan apartemen ini berdasarkan based on peraturan pekerjaan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur (HSPK) dan Peraturan Kementerian
PUPR. Next. Oke, yang pertama itu ada master budget dari pengeluaran. Yang jenis biaya yang ada yang pertama itu adalah pengadaan tanah, yang dimana lahan siap bangun dari proyek ini itu sebesar 28.847,50 meter persegi dengan rata-rata harga per meter persegi yang telah kami survei berdasarkan website penjualan terkait sebesar 6.500.000 dengan jumlah harga sebesar 187 juta sekian. Selain itu ada pembelian tanah yang melebihi 10 meter persegi akan dikenai pajak dan notaris, dan ada biaya atas perolehan hak tanah dan bangunan yang menghasilkan pengeluaran sebesar 215 juta sekian. Kemudian ada biaya proyek fisik yaitu pembersihan lahan. Pembersihan lahan ini sendiri juga memiliki luas 28.847,50 meter persegi dengan harga pekerjaan sebesar 16.628 yang didapatkan dari HSPK Gubernur Jawa Timur yang kemudian dengan total sebesar 479,676 sekian. Kemudian harga dasar ini didapatkan em, dari perkalian harga dasar dan koefisien jumlah lantai. Ini juga berdasarkan dari peraturan Kementerian PUPR yang sebesar harga dasar per lantai sebesar 3 juta dikalikan 1,265 yang menghasilkan 3,795 juta rupiah. Next. Oke, selanjutnya ada pengeluaran untuk lantai bangunan. Karena kami di sini akan membangun sebuah apartemen, terdapat basement 1, 2, 3, dan ground floor untuk lobby, serta untuk huniannya ada di lantai 1 sampai dengan 25 dengan masing-masing luas sebesar 773,3725 meter persegi, yang dikalikan dengan harga sebelumnya 3,795 juta rupiah yang memiliki total sebesar 99 juta 788 sekian. Sorry, 99 M 788 sekian. Kemudian ada biaya perlengkapan non standar bangunan. Ini juga persen biaya bangunan didapatkan dari peraturan Kementerian PPR sebesar masing-masing dengan tertera pada tabel, yang kemudian ada total tersebut sebesar 111.762 sekian. Next. Oke. Selanjutnya ada biaya jasa profesional. Ini pun sama dengan sebelumnya. Persen biaya bangunan didapatkan dari peraturan Kementerian PUPR, kemudian dikalikan dengan biaya bangunan sebelumnya sebesar 99 M sekian, dengan total untuk jenis biaya jasa profesional sebesar 16M,9 juta sekian. Untuk biaya administrasi sebesar 1% dengan jumlah sebesar 997 juta rupiah sekian. Oleh karena itu, berdasarkan 6 jenis biaya yang dikeluarkan pembangunan Westerview ini dengan total sebesar 453 miliar sekian. Next. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan ini didapatkan dari fasilitas yang ada di dalam apartemen Western View. Yang pertama ada room hall, fitness, dan kolam renang. Dengan masing-masing kapasitas dari room hall itu sendiri akan disewakan dalam berbentuk ruangan sejumlah 1 lantai dengan target kami itu sebesar okupansi 75% dengan harga sewa sebesar 12 juta per hari. Dengan demikian, perkalian tersebut akan menghasilkan jumlah harga per tahun sebesar 3,2 M sekian. Selanjutnya ada fitness dan kolam renang yang masing-masing memiliki kapasitas sebesar 20 dan okupansi 75% dan 50%.
Untuk biaya HTM per orang itu kami kenakan sebesar 50.000 dan 100.000 untuk kolam renang, dengan total pendapatan sewa room pool ini sebesar 3,87 M sekian. Kemudian ada biaya pendapatan sewa area publik, itu terdapat minimarket, ATM center, dan restoran dengan masing-masing luasan yang berbeda, seperti minimarket sebesar 72 meter persegi, ATM center 11. Ini merupakan 11 dari ketika ATM center itu akan dibuat 11 unit seperti itu. Kemudian ada restoran 56 meter persegi dengan okupansi dari uh, target ATM Center sebesar 75% yang didapatkan. Kemudian jumlah harga per tahun dari 3 item tersebut sebesar 533 juta rupiah sekian. Kemudian ada biaya pendapatan dari hunian Westerview. Kami di sini mendesain dari penjualan dan juga untuk persewaan dari Western View itu sendiri. Untuk penjualan, kami akan lakukan 30% dari seluruh jumlah unit, yaitu untuk penthouse sendiri itu sebesar 12 unit dan luxury sebesar 22 unit. Kemudian untuk unit yang disewakan, penthouse sebesar 28 dan luxury sebesar 50. Dengan masing-masing luas perbedaan antara penthouse dan luxury sebesar 65 meter persegi. Di sini kami mentargetkan sebesar 30% ini terjual habis dengan harga masing-masing 2,95 M dan 2,3 M dengan pendapatan jual sebesar 86 M. Kemudian untuk biaya sewa sendiri kami targetkan okupansinya sebesar 75% dengan biaya pendapatan per malam itu sebesar 2,9 M untuk 2,9 juta. Kemudian untuk yang luxury sebesar 2,5 juta rupiah dengan total pendapatan 56 M, sorry. Kemudian ada total pendapatan. Yang pertama tadi ada pendapatan sewa room hall dan pendapatan sewa area publik. Kemudian ada pendapatan penyewaan unit dengan total pendapatan untuk penyewaan sebesar 60 miliar 752 ratus rupiah sekian. Untuk pendapatan jual sebesar 68 M sekian. Next. Kemudian setelah mendapatkan estimasi pendapatan tersebut akan dilakukan pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini sendiri eh, kami yang jual dan untuk yang sewa. Untuk yang sewa sendiri itu sebesar 60 M sekian tersebut dikalikan dengan 10%, kemudian dihasilkan 6 M sekian, kemudian dikenakan kembali untuk biaya tidak melekat seperti gaji karyawan dan lain-lain sebesar 10% dengan jumlah yang sama, kemudian ada pajak bangunan sebesar 5% dengan total 22,65 M sekian. Dengan pendapatan bersih 60 M sekian didapatkan pendapatan bersih tersebut sebesar, biaya tetap tersebut sebesar 34 M. Kemudian pendapatan bersih untuk sewa tersebut, pendapatan kotor tadi sebesar 60 M sekian dikurangi dengan biaya tetap yang kita hitung 10% tadi sebesar 34 M, kemudian dikurangi kembali dengan pajak penghasilan sebesar 1,2 M sekian, dengan pendapatan bersih dari sewa sebesar 24,6 M sekian. Kemudian begitupun dengan yang jual, pendapatan biaya tetap dari jual sendiri 86 M dikalikan 10%, 10% dan 5% dengan mendapatkan hasil 39,8 sekian yang kemudian dikurangi dari pendapatan kotor tadi. Pendapatan kotor tadi dikurangi biaya tetap dan pajak penghasilan menghasilkan 43,841 ratus juta rupiah sekian. Next.
Selanjutnya ada return of equity. Di sini karena kami memiliki dua jenis pendapatan yang berbeda seperti biaya sewa dan biaya jual, yang dimana biaya jual itu sendiri hanya didapatkan satu kali, sedangkan biaya sewa bisa didapatkan berulang kali setiap tahunnya, maka rumus yang dikeluarkan atau yang diperhitungkan seperti biaya pengeluaran dari bangunan itu sendiri dikurang dengan pendapatan bersih jual dibagi dengan pendapatan bersih sewa. Biaya pengeluaran sebesar 453 M sekian dikurang dengan biaya pendapatan jual sebesar 43 M dan biaya pendapatan sewa unit sebesar 24,6 M yang kita totalkan dan hitung menjadi 16,60 tahun atau 16 tahun 7 bulan untuk return of equity dari apartemen Western View. Sekian, terima kasih. Baik, untuk analisa tapak akan dijelaskan oleh saya. Next. Untuk data tapak lokasi Western View terletak di Jalan Emerald Mansion Citraland, Nida Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur dengan kode pos 60213. Luas lahan perancangan ini sebesar 28.847,5 meter persegi dengan fungsi lahan sebagai apartemen atau tempat tinggal dengan berbagai fasilitas di antaranya dua jenis kamar, room hall, resto, fitness, kolam renang, dan minimarket. Next. Neighborhood Western View terletak di area pemukiman perumahan Citraland, kawasan perkantoran, rumah sakit, sekolah, pom bensin Pertamina, Universitas Negeri Surabaya Kampus Lidawetan, serta berdekatan dengan area pertokoan dan mal yang ramai dan strategis. Activities on site yaitu berangkat sekolah dan kampus, lalu pergi ke kantor mal dan pertokoan, serta pergi ke kantor dan rumah sakit. Next. Zoning dan size Western View. Existing lahan memiliki kondisi yang relatif datar dengan rata-rata kemiringan slope berkisar antara 8,4% hingga 18,8%, serta kemiringan maksimum mencapai 18,8%. Perubahan elevasi di area ini tercatat pada rentang 4,57 meter hingga 5,07 meter. Lahan tersebut dikelilingi oleh berbagai elemen lingkungan sebagai berikut. Untuk sisi utara berbatasan dengan area pertokoan serta Jalan Emerald Mansion. Untuk sisi selatan berbatasan dengan danau, memberikan potensi panorama alami. Untuk sisi timur berbatasan dengan area pemukiman dan pom bensin, dan sisi barat berbatasan dengan area pemukiman. Tapak perancangan mencakup area seluas 28.847,5 meter persegi dan memiliki akses utama melalui Jalan Emerald Mansion. Jalan ini berfungsi sebagai jalan kolektor dengan dua jalur, masing-masing selebar 10 meter, serta dapat dilalui oleh angkutan umum, menjadikannya mudah diakses dan strategis. Next. Untuk analisa tapak Western View, untuk kebisingan, sumber kebisingan utama berasal dari sisi utara akibat lalu lintas kendaraan yang melintasi Jalan Emerald Mansion. Menyesuaikan jarak bangunan dari jalan utama, menggunakan vegetasi dan material untuk solusi menyesuaikan jarak bangunan dari jalan utama, serta menggunakan vegetasi dan material kedap suara untuk mengurangi kebisingan. Untuk iklim dan cuaca, suhu udara di wilayah ini berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Dengan suhu terendah terjadi pada bulan November dan suhu tertinggi terjadi pada bulan September. Rata-rata suhu udara tercatat sebesar 31,8 derajat Celcius. Untuk solusi bisa menambahkan pendingin udara pada interior, lalu menggunakan material tahan air, dan memasang ventilasi buka tutup dengan ukuran bukaan yang besar. Selanjutnya orientasi matahari. Arah matahari dengan suhu maksimal berasal dari arah barat sekitar pukul 13.00 dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius.
Untuk solusi, fokus pada strategi untuk mengurangi paparan sinar matahari berlebih dalam menentukan jumlah kaca yang digunakan. Lalu penerapan elemen peneduh dan peningkatan kinerja kaca berperforma surya akan memberikan dampak yang signifikan. Yang selanjutnya kecepatan angin. Bangunan eh, menghadap ke arah barat dengan aliran angin berasal dari arah timur. Namun lokasi ini tidak mengalami angin kencang. Untuk solusinya bisa mendesain bangunan yang kokoh dan memiliki daya tahan baik terhadap cuaca ekstrim serta angin kencang. Next, untuk dana bangunan. Berikut merupakan dana untuk tipe penthouse. Untuk tipe penthouse kita menggunakan satu tipe dengan 2 kamar tidur serta satu ruangan tamu dan satu ruangan makan serta satu ruangan keluarga. Kita menggunakan 3 kamar mandi dengan 2 kamar mandi melalui akses kamar dan satu area kerja dan 2 balkon. Next. Untuk dana luxury kita menggunakan 2 tipe. Tipe pertama kita memiliki 1 kamar dan 2 kamar mandi. 1 kamar mandi akses dari kamar, lalu memiliki 1 balkon, 1 gudang, serta 1 tempat makan. Untuk tipe kedua memiliki 1 kamar dan 1 kamar mandi. Untuk ruang tamu ada 1 dan ruang keluarga 1 serta dapur 1. Untuk balkon ada 1 juga. Next. Tampak model. Berikut merupakan tampak geometri bangunan dari eksterior. Bangunan kita memiliki 25 lantai dengan lantai 1 yaitu lobby, lantai 2 sampai 10 itu tipe penthouse. Lalu di lantai 11 kita memiliki banquet hall serta area publik. Untuk lantai 12 hingga lantai 24 yaitu tipe luxury dengan 2 kamar. Lalu lantai 25 merupakan rooftop. Next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai perspektif ruang. Next. Yaitu ada 2 bagian, dalam ruangan dan luar ruangan. Untuk dalam ruangan terdiri dari ruang tamu, ada ruangan untuk lift, kamar, dapur, dan juga ada hall room untuk pertemuan, dan juga ada untuk ruang keluarga. Lalu di ruang-ruangan sendiri ada lapangan tenis, dan juga ada kursi untuk eh, penghuni dari apartemen bersantai atau untuk melihat-lihat pemandangan. Oke, next. Lalu berikutnya ada visualisasi dari landscape apartemen. Ya, mungkin bisa di next. Ya. Yang pertama yaitu ada area lobby. Di area lobby kita memakai motif batik yang bertujuan untuk memberikan identitas lokal dan juga memperkaya desain bangunan itu sendiri. Lalu ada kamar mandi dan juga ada ruang tunggunya. Ya, next. Nah, lalu untuk tipe penthouse, ini untuk detail ruangannya. Yang pertama, sebelah paling kiri ada dapur, lalu ada ruang kerja, lalu ada ruang keluarga, ada kamar tidur, ada ruang keluarga lagi, lalu ada ruang tamu. Oke, next. Ini untuk detail ruangan luxury room-nya. Yang pertama ada kamar mandi, ada ruang tamu, lalu ada ruang keluarga, ada dapur, kamar, dan juga kamar mandi satu lagi. Okay, next. Lalu ini untuk ulangnya.
Oke, mungkin bisa dibuka. Oke, baik. Kelompok 6A, sebelumnya terima kasih atas paparannya dan penjelasannya sudah cukup jelas. Kemudian, oke, kemudian mungkin beberapa poin yang memang sudah disampaikan oleh teman-teman kan memang sudah saya sempat review ya. Jadi untuk bagian analisa, kemudian struktur itu mungkin menurut saya belum ada hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah untuk desain karena kan memang kemarin review ke saya atau kemarin sempat saya lihat saya belum tahu untuk desainnya, nah baru saya lihat ini. Nah mungkin saya boleh dikasih tunjuk untuk denah strukturnya atau denah arsitekturnya. Tadi saya ada beberapa pertanyaan nih. Permisi, mungkin bisa ganti share screen-nya ya, Kak, buat yang pegang DWG atau PDF aja. Bebas yang dipresentasikan ini. Eh, nggak apa-apa, langsung dari situ saja, dari presentasi PPT kita aja. Iya, Baik, sebentar ya, Kak. oke. Mungkin ini Jesse ada udah yang mau share record screen nggak dari apa-apa, Radit, Kak? bisa menunjukkan DWG-nya. Minta tolong Erlia stop share, bantu dilanjut dengan Radit. Nah, saya izin share sendiri. Boleh silakan. Sudah muncul. Ini untuk basement lantai B1-nya dan ini untuk denahnya, lobby. Oke. Baik. Nah, untuk area core boleh di zoom nggak, teman-teman? Apa? Area core, Karena maaf ya, ya area core. Iya, nggak apa-apa. area rencana kolom. Core, Ah, area utilitas yang tempatnya lift, tempatnya shaft. gitu. Untuk core-nya itu liftnya berada di tepat tengah bangunan, Kak. Terus rencana kami juga di area sekitar lift itu sama area sekitar tangga akan ditambahkan dinding geser. Tapi kami tidak membuat perencanaan seperti itu.
Oke, baik. Jadi kan kalau tadi saya lihat di slide presentasinya, itu kan titik core-nya belum kelihatan ya. Jadi saya hanya melihat struktur kolomnya saja. Ke depannya harap dimunculkan atau ditunjukkan untuk area core. Karena kan ini bangunan tingkat tinggi sampai 25 lantai ya, kalau nggak salah. Nah, itu harap diliatin untuk core-nya. Karena kan kalau core dengan dinding biasa itu arsirannya beda. Jadi kalau core itu full tebal, hedge-nya full hitam. Nah, kalau di teman-teman kan ini masih dinding biasa ya. Nah, ke depannya tolong diperhatikan untuk area core-nya. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih atas sarannya. Mungkin dari jenengan ada saran dan kritik lagi dari Oke, gambar. sebentar. Mungkin bisa balik ke slide PPT sebelumnya. Oke, saya boleh dikasih tunjuk nggak untuk fasad atau perspektif dari bangunan yang teman-teman bikin? Oke, untuk perspektif bangunannya, tadi kayak sudah terlihat nih. Sebentar, Kak. Bisa Mungkin belum? langsung di share screen ke 3D modelingnya Nah, saja. ini. Minta tolong Erlia untuk stop share, nanti Noval biar share screen. Fungsi izin share screen. Ya kan? Oke, sudah terlihat teman-teman. Jadi di sini teman-teman mengusung tema green building ya. Iya, betul, Kak. Oke, baik. Nah, kalau dilihat bangunannya ini kan memang tipikal ya dari lantai 1 sampai lantai 25. Nah, em, kalau dilihat dari bangunannya ini, teman-teman bisa mengasumsikan bangunan yang teman-teman bikin ini green building itu dari apanya? Atau apakah dari analisanya kah? Atau dari fasadnya yang memang dia menangkap banyak cahaya, lalu sirkulasi udaranya itu boleh dijelaskan? Oh ya, izin menjelaskan, Kak. Untuk aspek green building kami sendiri itu, kami menambahkan area hijau di area sekitar balkon. Minta tolong zoom in area sekitar balkon. Nah, untuk area sekitar balkon itu, rencana kami itu menambahkan tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman yang agak agak besar. Cuman dari Lumionya sendiri kayak apa namanya? Tidak tidak dari menurut saya sendiri tidak ada tanaman yang pas untuk apa ditaruh di area balkon itu tidak. Jadi aspek green building yang pertama itu kami menambahkan area hijau di area apa itu di area balkon. Lalu untuk eh, kesejukan kesejukan ruangan juga kami mengandalkan area hijau tersebut karena semakin menurut kami semakin banyak area hijau di bangunan akan semakin sejuk gitu Kak. Lalu untuk Oke, baik. pencahayaan juga kami meminimalkan pencahayaan di jam-jam jam 6 hingga jam 4 sore. Nah, itu kami mengandalkan cahaya matahari saja. Jadi kami menambahkan agak banyak kaca begitu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan saya juga, pertanyaan follow up, bagian atap atau yang paling atas di lantai 25 itu rencananya teman-teman desain seperti apa kan? Kalau di sini kan green building, siapa tahu teman-teman eh, mau memanfaatkan dengan area taman atau diberi solar di sana untuk energi listriknya.
Untuk area rooftop sendiri kami fullkan untuk kafe dan kolam renang saja, kan. Jadi tidak ada area solar, panel surya tidak ada. Kami hanya meminimalisirkan penggunaan cahaya matahari saja di area gedung. Gitu. Jadi area Oke, rooftop itu full berisi kolam renang dan ruang ganti untuk kolam renang tersebut. oke, baik. Untuk area kolamnya saya bisa lihat teman-teman, bagian rooftop Untuk area kolam renangnya masih belum. masih dibangun ya. Iya, masih di luar. Masih tahap renov, Pak. Oh iya, renov. Oke, nggak apa-apa. Oke, tapi denahnya dari rooftop ada. Dananya ada. Sebentar. Boleh? Minta Iya. tolong Radit. Masih buka DWG. Bapak minta tolong stop share biar Radit. Oh ya, izin stop screen. Saya izin share screen, Ibu. Ini untuk area hunian. Jadi rencana ini kan untuk ruang ganti eh, selesai renang pria dan wanita, dan ini sebelah sini untuk eh, restoran dan apa itu kitchen di restoran itu. Nah, rencana kami itu untuk kolam renangnya sendiri itu saya bikin mezanin gitu. Jadi nanti di antara sini ada tangga untuk mengarah ke elevasi ke lokasi kolam renang gitu. Jadi ada tambahan tangga lagi di sini. Jadi Ini di kolam sini. renangnya di sini ada dua ya. Ada kolam renang dewasa dan anak. Iya. Kemudian ada restoran dan juga kamar mandi dan area locker untuk orang yang mau berenang. Oke, ini yang di lantai 25. Oke. eh Baik. Nah, tambahan aja. Nanti kan ini DWG-nya akan dikumpulkan ya ke G Drive ya kalau nggak salah. Iya, Kak, dijadikan satu folder. Oke. Nah, tambahan saja di sini untuk area core, mungkin sebelum dikumpulkan nanti area core-nya bisa ditambahkan arsirannya ya. Nanti teman-teman tinggal search aja coring itu seperti apa, core bangunan untuk apartemen. Kan karena di sini terlihat hanya dinding biasa. Gitu. Sebelum dikumpulkan, mohon direvisi ya untuk area core-nya ini. Oke, kemudian, oke selanjutnya saya mau lihat untuk area sirkulasi. Ada set plan atau pada denah lantai satu. Boleh dibantu teman-teman? Ini Bu untuk tenda lobby lantai satu ini. Oke, untuk sirkulasinya untuk denah ground ini boleh dibantu jelaskan teman-teman? Mungkin dari basement satu menuju denah ground atau lantai satu boleh dibantu jelaskan Ini terkait sirkulasi pengunjung sirkulasi pengunjung. atau penghuni. Untuk sirkulasi penghuni, kami di lantai satu ini hanya, eh mohon maaf, di bangunan kami ini hanya ada satu keluar, apa Iya. itu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar yang berada di area depan. Lalu izin coret-coret Kak. Untuk area akses ke basement, kami rencananya untuk di area sini akses keluar dan masuknya di kiri dan di kanan area lobby itu. Jadi ada jalan yang menurun ke area basement nggak di area situ.
Lalu untuk sirkulasi penghuninya sendiri, penghuni maupun non penghuni bisa ke minimarket, lalu apabila mencari kamar mandi berada di belakang gedung, kamar mandi toilet pria dan toilet wanita. Lalu untuk internal dari bangunan sendiri, minta tolong di area depan. Nah, kami juga menambahkan ruang pengelola untuk maintenance satu gedung tersebut, Kak. Gitu. Itu untuk akses area lobby. Untuk akses kamar tipe penthouse, minta tolong tipe penthouse. Untuk tipe penthouse sendiri, kami untuk interaksi antara pengunjung kami tidak apa itu kami fokuskan kepada area banquet hall, Kak. Jadi untuk di apa itu lantai lantai penthouse dan lantai luxury itu kami hanya menambahkan lorong saja, lalu langsung masuk ke apartemennya begitu. Itu untuk pergerakan penghuninya. Jadi semua interaksi penghuni berada di area banquet hall atau lantai 11. Itu rencana kami juga mengadakan event, nggak, untuk para penghuni itu saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Pada area banquet hall itu kami menambahkan event-event seperti event acara akhir tahun, terus Natal, yang dibuka untuk umum juga. Jadi interaksi interaksi yang paling banyak itu berada di area banquet hall ini atau lantai 11 gitu. Lalu untuk banquet hall juga itu eh, bisa bisa dikatakan ruang serbaguna, Kak. Ruang serbaguna itu di pada pagi hari maupun sore itu kami eh, menjadikan banquet hall itu menjadi sarapan, Kak. Sarapan dan breakfast untuk area penghuni. Lalu eh, setelah hari semisal hari Sabtu dan Minggu mungkin para penghuni juga bisa menggunakan lantai 11 ini atau banquet hall untuk acara gereja ataupun apa, Tionghoa, acaranya Tionghoa, karena fokus penghuni kami itu kan di oh iya, lokasi kami itu kan di Surabaya Barat, sedangkan Surabaya Barat sendiri itu kebanyakan orang-orang yang rasnya Cina Indo, Kak. Nah, itu jadi kami fokuskan untuk target pasar untuk apa nama area banquet hall ini bisa dijadikan ruang agama pada mereka begitu. Ininya banquet hall ini bisa ruang serbaguna, public area gitu. Mungkin ada Oke, baik. pertanyaan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, kalau ini kan tadi Panji sudah jelaskan terkait sirkulasi di dalam bangunannya ya. Kalau di area tapak, sirkulasi kendaraannya boleh dibantu jelaskan juga sebelum saya review bagian denahnya. Oh iya. Bisa minta tolong share screen PPT. Minta tolong yang area landscape, yang mau maaf gambar landscape yang dari atas. Oh, mending. Slide 24, mungkin terlihat jika lupa. Sebentar Panji.
Punya aku macet. Mungkin bisa dibantu Oh, Helmi. baik. Mungkin novel saja yang share screen. Lumion. Oh, ya. Oke, izin share screen lagi. Minta tolong tanpa atas. Udah kuat kursinya. Di kamera. Sebentar, sebentar, sebentar. Nge-lag ya, sebentar. Mohon maaf ya. Insya Allah. Hmm? Yang tujuh. Nah, untuk kendaraannya sendiri kami sebentar, izin coret-coret. Ini untuk jalan raya, Kak. Ini sudah jalan raya. Jadi akses kendaraan langsung masuk ke bangunan kami yang menghadap jalan raya tersebut. Lalu ini juga akses jalan raya kecil dan di area ini aslinya ada pom bensin, Kak. Di area yang warna ungu itu ada pom bensin. Lalu untuk akses pejalan kakinya juga kami ini yang warna putih. Yang warna putih ini untuk akses pejalan jalan kaki untuk area outdoor itu bisa dilalui untuk lansia juga. Lalu minta tolong zoom in ke itu Bang, scene 2. Sini bro. Dua. Eh, Nah, ini bisa bisa minta tolong digerakkan Bang. Ini untuk area jalan yang belakangnya cakar-cakar tadi. Lalu yang putih paving ini untuk area akses pejalan kakinya. Jadi nanti eh, para penghuni maupun publik publik juga dapat merasakan taman yang ada di area sekitar area bangunan kami. Jadi untuk akses tapaknya, pejalan kaki maupun transportasi seperti itu. nge-lag. Untuk penggunaan sertifikasi, orang yang dari mana? Bukan pakai ini tentang sertifikasi. Ya, lalu untuk setiap jalan pedestriannya itu kami menambahkan pohon jadi memperhijau area taman juga, ada area kolam ikan juga. Di setiap ininya di area outdoor itu kami menambahkan banyak pohon untuk suasana yang lebih sejuk gitu. Nah, tolong ganti di scene 1. Scene 1. Nah, nah, ini untuk area yang dekat bangunan. Nah, tolong digerakkan kameranya untuk. Nah, Nah, kami menambahkan banyak sekali vegetasi di sekitar bangunan dan ada gazebo juga untuk para penghuni maupun publik beristirahat di situ, meneduh waktu hujan maupun panas di situ. Begitu kan? hmm? 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 Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, saya ada sedikit gambaran mengenai sirkulasi pada tapak sekitar masuk ke apartemen ya. Nah, mungkin saya boleh dibantu perlihatkan slide presentasi yang menunjukkan Dena. Baik, minta tolong stop share dan Erlia untuk share screen.
Baik, izin stop. Mungkin jika tidak bisa share screen Elia, minta tolong Helmi untuk membukakan PPT-nya. Lihat Kang Mas Panji? Sudah terlihat. Oke, terlihat. Dibantu untuk Dena, untuk slide Dena. Dina yang Nah, nyata. mungkin boleh berhenti di sini. Ya, masih buram sebentar. Mungkin masih load ya. Mungkin jika masih load bisa bergeser di denah yang sudah tertera, denah 2 dimensi yang sudah tertera di PPT. Oke, oke. Sebenarnya sama aja masih buram ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kan kalau dilihat dari Udah. denah ini, liftnya sudah ada 4 untuk pengunjung. Benar, teman-teman? Iya, betul, Kak. Oke, baik. Sedangkan di apartemen ini kan di lantai 11 nantinya akan ada bucket hall, kemudian juga ada em, kolam renang. Nah, untuk akses-akses mereka, untuk akses kitchen atau akses restoran di lantai 25, itu kan perlu yang namanya lift service. Lift yang biasanya mengangkut barang, mengangkut bahan makanan, sampah, dan lain sebagainya. Itu teman-teman belum merancang atau apa memang mau disatukan dengan pengunjung? Karena kan memang beda ya antara pengunjung dengan servis, sebetulnya harus dibedakan. Oh iya, Kak. Kami terlupa untuk area kitchen itu. Mungkin kan berhubung liftnya ada 4 juga. Mungkin 2 di antara itu bakal kami revisi untuk loading docknya. Oke, baik. Oke, itu bisa di take note, bisa ditambahkan nanti di poin yang akan direvisi. Yang pertama coring, area coringnya teman-teman coba lihat di internet deh kalau membuat denah coringnya itu seperti apa, karena kan beda kan bentuknya dengan tembok atau wall biasa. Kemudian lift service-nya itu juga mohon ditambahkan atau mungkin untuk ngakalinnya itu hadap liftnya bisa dibedakan. Jadi kan 4 ini semua hadap tengah. Nah, mungkin 2 sebelah kanan itu bisa dijadikan area atau lift service, mungkin itu juga bisa. Jadi kita tutup dengan tembok begitu. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, untuk tangga darurat atau emergency area, kemudian titik kumpul, itu di mana ya? Karena kan kalau dilihat di sini aksesnya tadi teman-teman jelaskan itu di bagian lobi hanya satu pintu. Kemudian kalau semuanya terjadi kebakaran atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu pengunjung larinya kemana? Karena kan tidak mungkin di dalam satu tangga ya, takutnya berdesakan, sedangkan di sini ada 25 lantai. Begitu. Oke, mungkin boleh dibantu jelaskan? Oh iya, Kak. Untuk tangga daruratnya kami hanya membuat satu saja. Jadi ya kami juga tidak terpikirkan juga untuk berdesakan juga karena kami mendesain tangga itu juga agak lebar, enggak ya agak lebar untuk muat berapa orang sekaligus gitu untuk langsung turun gitu. Mungkin bisa direvisi lagi untuk sebelum dikumpulkan bisa direvisi untuk penambahan tangga juga. Oke.
Baik, mungkin saya tambahkan saja untuk tangga darurat itu sebetulnya letaknya di tepi bangunan atau yang dekat dengan area luar. Karena kan kalau terjadinya kebakaran, posisi tangga di tengah itu kan banyak asap yang masuk ya. Takutnya juga makin kacau gitu kalau suasananya kalau udah berdesakan, kemudian dari lantai 25 turun, akses keluarnya pun juga area lobi pintunya hanya satu begitu. Saran saya tangga darurat itu bisa dipindahkan ke area sisi stage yang di bagian belakang. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa lah desainkan bagaimana membuat tangga darurat tapi dekat atau bagian pinggir, jangan ditaruh tengah ya. Itu. Kemudian, hmm, oke mungkin saya sampaikan. Jadi yang pertama em, review saya mengenai core. Yang kedua mengenai sirkulasi eh, pengunjung itu kan hanya satu pintu. Nah itu mohon ditambahkan untuk pintunya karena kan eh, jika terjadi sesuatu hanya satu pintu atau pintunya satu rusak, nah itu juga plan B-nya seperti apa gitu. Untuk sirkulasinya pada tapak mungkin mohon ditambahkan. Kedua, tangga darurat itu juga mohon direvisi. Lalu mungkin dari saya sudah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan poinnya. Mungkin saya ada yang skip. Oh iya, mungkin lift service. Untuk lift service juga bisa ditambahkan karena kan rencana teman-teman di lantai 25 ada restoran. Nah, untuk mengangkut bahan makanan, kemudian sampah, nah itu juga perlu dipertimbangkan sirkulasinya, utilitasnya seperti apa, begitu. Oke, ada tambahan dari teman-teman? Sepertinya dari teman-teman sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman. Kalau memang belum ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa saya tutup. Jadi mungkin sebelumnya terima kasih untuk teman-teman atas kerjasamanya. Untuk hasilnya ini juga sudah cukup baik. Hanya saja perlu direvisi beberapa denahnya saja untuk penempatannya. Untuk dari segi analisa, kemudian bagian struktur ini juga sudah baik karena mungkin teman-teman sebelumnya sudah sempat mentoring ya. Jadi kita tahu poin-poinnya sempat saya tracking juga. Jangan sampai poinnya nanti teman-teman sampaikan kurang dari poin yang harus saya nilai begitu. Jadi terima kasih untuk teman-teman kerjasamanya. Saya tunggu untuk revisiannya, kemudian laporannya pun juga. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditambahkan. Kalau tidak, mungkin saya bisa tutup. Ah, Sepertinya dari teman-teman sudah cukup. Oke, Ya. baik. Izin untuk Selamat foto bareng merevisi ya. ya. Iya. Kenapa? Izin Kenapa? untuk foto bareng-bareng. Oh iya, boleh. Ya. Di Nah, close tolong dulu share mungkin. screen-nya. Share screen-nya.